Hai semuanya, selamat datang di channel Specialist Visual. Buat kalian yang baru join, selamat datang. Dan jangan lupa yang baru join atau baru tahu channel ini, buat klik tombol subscribe yang ada di pojok kiri bawah, di bawah video ini yang warna merah. Karena satu subscribe dari kalian bikin gue makin semangat bikin konten buat kedepannya. Nah, dan juga selamat datang juga kembali buat kalian semua yang udah join lama, penonton setia Specialist Visual dari awal video mungkin hingga sekarang. Gue apresiasi banget. Kali ini di sini gue bakal ngebahas atau nge-unboxing sebuah barang, yaitu headset produk dari Sedes, yaitu dengan merek Wings 10. Ini adalah headsetnya. Nah, gue udah lama banget nggak bikin video unboxing, dan kali ini akhirnya bisa juga bikin video unboxing. Sebenarnya ini headset udah datang sekitar 2 hari yang lalu, dan tapi bukan punya gue, ini punya kakak gue, dan dia minta tolong buat gue di review atau di unboxing di channel gue. Dan kebetulan juga gue akhirnya bisa dapet konten juga kan. Nah, akhirnya gue bisa bikin konten unboxing video. Jadi ini sebenarnya udah di unboxing, tapi bukan gue nggak tahu isi dalamnya apa aja, kayak gimana experience pakai ini. Jadi ini punya kak gue, jadi gue nggak tahu apa-apa, dan gue pengen buka pertama kali bareng kalian isinya kayak gimana, dalamnya apa aja, biar fresh gitu. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam inti videonya atau pembahasannya, nggak lupa kita intro dari video ini dulu. So, check this out. Nah, halo guys, jadi ini adalah boxnya. Di sini gue mau unboxing. Kita bahas dari boxnya dulu ya. Di sini ada logo Sedes, terus ada tulisan Sedesnya. Ini ada tipenya, yaitu Wings 10. Oke, di sini dia ada tulisan. Jadi dia udah kompatibel di semua platform. Di sini udah ada PS4, Xbox One, mobile, Nintendo Switch, dan ada VR. Jadi dia udah bisa dipakai di platform mana aja, nggak harus di mobile. Di sini ada tulisan magnetic. Oke, sini Wing 10 doang. Oh, di sini ada kartu garansinya. Kalau kalian beli pastiin ada kartu garansinya. Oke, di sini dia ngeklaim udah ada magnetic attraction. Menarik. Ini berarti konsepnya hampir mirip, atau mirip, bisa dikatakan mirip sama Blackstone G20 yang udah gue review sebelumnya. Kalau kalian belum lihat video gue review Blackstone G20, linknya ada di pojok kanan atas video ini. Oke, gue taruh di situ atau gue taruh di deskripsi, nanti cek aja. Oke, di sini dia udah pakai metallic earbuds, terus inline control, bla bla bla. Ini spesifikasi gaming earphones. Nah, ini udah kan kayak yang gue tadi bilang, ini udah pernah dibuka sama kakak gue, jadi gue cuma unboxing doang. Oke, sekarang kita langsung aja buka. Menurut gue dari boxnya udah itu doang. Cakep nih ada. Oke, ini kayaknya logonya baru ya. Apa gue yang baru tahu kan, soalnya biasanya gue lihat logo Sedes kayak gini doang. Nah, ini logo Sedesnya serigala kayak gini, kayak lebih gahar. Sip, kita buka aja langsung boxnya. Oke, jadi di sini seperti kebanyakan box seperti biasanya pakai plastik di sini. Oke, boxnya kita taruh sini. Yang kita lihat pertama di sini ada pouch. Oke, bagus, sudah ada pouchnya. Oke, ini ada buku manualnya. Sini ada buku manualnya, buku panduannya ada di sini. Ini buat Android. Kalau yang bawah buat iOS. Kayak gitulah ya. Bisa baca sendiri lah ya. Oke. Ini silika, nggak penting. Oke, kita dapat 2 stiker. Di sini ada stiker logonya Sedes sama yang ini tadi, yang di depan, yang di boxnya ini, yang gue bilang baru itu. Oke, ini stikernya bagus, cakep nih, dapat 2. Biasanya cuma 1 kan. Oke, udah kita taruh sini dulu. Kita sekarang beralih ke headsetnya. Oke, yang bikin pertama kalau kita lihat ini adalah yang bikin menarik, yaitu pouchnya ya. Di sini pouchnya itu cukup keras kalau kita lihat dari bahannya. Oke, gue keluarin dulu kali ya.
Oke, kita keluarin, taruh sini sampingin. Oke, kita bahas pouchnya dulu atau wadahnya dulu. Wadahnya bahan atau build quality-nya bagus, ini cukup keras. Jadi kalau misal kalian nggak sengaja kedudukan ininya, headsetnya kan pasti taruh di dalam sini, Nah itu nggak apa-apa menurut gua. Dan karena ini udah cukup keras, jadi aman lah. Di dalamnya kita lihat nih. Oke, di sini kayak apa ya, kain-kain yang lembut gitu. Kalau kita lihat dari desainnya, warnanya udah cakep, nggak terlalu bling-bling, tapi tetap dikasih aksen biru kayak gini, kayak biru ini kayak biru logonya Sedes nih. Jadi ini udah kayak ngasih tahu nih, ini loh brand dari punyanya gue nih, dari punya Sedes nih gitu. Jadi si pihak Sedesnya udah ngasih tahu di sini. Jadi ini kayak ikonik banget sih warna ini buat sama Sedes. Oke. Di sini ada tempat tersendiri ya, bagus, cakep, kayak di kamera, kayak tas-tas kamera biasa kayak gini kan, ada tempat. Oke, kita di sini dapat earbuds, yaitu ada kayaknya ini sih size earbuds gitu. Jadi misal earbuds kalian yang ini rusak, kalian bisa ganti yang ini, dan ini kayaknya ada small sama medium gitu atau large nya. Jadi sesuaiin aja sama lubang telinga kalian. Sip, dapat 1 2, berarti dapat 3 pasang ya sama yang bawaan. Oke, kita simpan dulu di sini. Untuk pouchnya udah menurut gue lebih cakep lagi kalau di sininya ini, di logonya ini itu di sininya warna biru, jadi kayak logo ini. Nah kayak gini, atau ini memang dicopot nanti ditempel ke sini juga bisa nih. Yang menurut gue cakep kayak gini nih. Jadi lebih ada warnanya, jadi cuma segini doang warnanya tuh. Jadi lebih cakep menurut gue pribadi ya ini ya. Menurut gue ini langkah yang sangat inovatif dan sangat berani dari pihak Sedes, karena dengan harganya yang nggak terlalu mahal kalian bisa dapetin pouch. Jadi ini kan, dan ini nggak terlalu besar pouchnya, kalian bisa bawa kemana-mana nih pouchnya, dan bisa kalian kantongin. Kalian mau mabar sama temen, kalian mau pergi keluar, kalian bawa ini. Simple, praktis, dan durability-nya bagus. Kita taruh sini dulu. Kita sekarang langsung bahas ke headsetnya. Oke, kita singkirin dulu ininya. Kita bahas ke headsetnya. Oke, kita bahas dari segi desainnya dulu ya. Kalau dari earbudsnya, di sini bagian atas, di sini ada logo Sedesnya. Oke, ada 2, ada kanan kiri ada logo Sedesnya semua. Tapi menurut gue lebih bagus kalau ini ada warna birunya kayak tadi, kayak ini. Soalnya kelihatan gitu kalau dipakai orang, wah ini berarti produk dari Sedes. Kalau ini kan nggak kelihatan warnanya, jadi kayak terlalu susah buat nebaknya. Terus di sini ada tulisannya Sedes Sports. Wah ini keren banget nih, ada tulisan Sedes Sports. Jadi emang ini khususin banget buat para gamer ya kayaknya. Ini desainnya di sini melengkung gini, jadi nggak lurus ya. Ini melengkung gitu. Di sini di bagian kontrolnya ini, di sini ada tulisannya wing stand, sama di sini. Oke, ini buat mikrofonnya. Nanti kita cek juga buat testingnya suaranya kayak gimana. Oke, udah ke bawah. Ini bagian splitnya. Oke, ini panjang kabelnya kira-kira sekitar berapa? 1,5 meter mungkin ada, atau 1 meter lebih dikit lah. Menurut gue lumayan panjang sih untuk main game mobile atau game-game yang lain. Dari bagian jacknya, oh di sini ada logo, ada tulisan Sedesnya. Wah ini branding banget nih dari Sedesnya, keren. Jadi buat kalian ketika pakai ini ngeliatin loh, ini loh punya Sedes banget nih. Dari ininya udah ada tulisan Sedes. Gue suka sih sama desainnya, nggak terlalu rumit, tapi ada tetap dikasih branding Sedesnya. Menurut gue cakep. Warnanya juga kebanyakan didominasi oleh hitam dan putih, hanya 2 warna itu aja. Dan itu nggak terlalu ribet, menurut gue simple, tapi kena dari build quality-nya. Oke, dari earbudnya ini dia dari metal ya, kayak yang tulisan dari apa tuh boxnya tadi, bahannya itu metal. Dan ini metalnya menurut gue nggak kaleng-kaleng loh ini. Tuh, suaranya kenceng, metalnya cakep, nggak gampang rusak menurut gue metalnya ini, karena ini cukup keras. Terus ada magnetiknya di sini, jadi ketika kalian udah nggak main, kalian bisa kalungin di leher atau yang lainnya. Tapi menurut gue sangat disayangkan sih menurut gue pribadi kalau kabelnya ini masih yang biasa, ini kabelnya belum braided. Jadi menurut gue ini kabelnya masih mudah buat apa ya, mudah acak-acakan, dan bikin kita kalau kita kantongin gitu atau masukin ke wadah kayak gini, kalau mau ngelepasin itu susah. Tapi kalau ini misal
dibikin braided kabelnya ini pasti lebih cakep lagi, jadi nggak bikin kita susah karena acak-acakan tuh tadi. Jadi kita kalau kan di pouchnya ini kan nggak mungkin kita rapiin terus kan, biasanya cepet gitu kan. Nah pasti pas kita masukin, kita mau keluarin lagi, itu pasti kabelnya bakal acak-acakan. Dan itu minusnya di situ sih kalau pakai kabel yang kayak gini. Terus kalau dari jacknya ini udah gold plate, jadi responnya lebih cepat, dan juga jacknya 3.5, jadi ini kompatibel di semua jack yang 3.5 juga. Ininya bahannya dari plastik sih kayaknya. Plastik, tapi plastiknya kayak yang high quality gitu loh, jadi kelihatan ada warna-warna dopnya juga. Mungkin kalau untuk unboxingnya buat sound dan build quality-nya cukup sekian aja. Kita habis ini langsung lanjut ke bagian testingnya, suara dari headset ini dan yang lainnya. So langsung aja check it out. Nah, halo guys, jadi di sini saatnya gue melakukan testing untuk headset ini. Di sini gue mainin game, yaitu game FPS, yaitu Apex Legends. Jelas kenapa gue main game, karena headset ini diperuntukkan untuk para gamers kan, tentu aja, apalagi produk dari brand yang berfokus pada gaming, nah yaitu Sades. Di sini di Wingstand ini gue buat nyobain tuh main games Apex Legends di komputer. Nah, Apex Legends emang adanya di komputer juga sih. Nah, Apex Legends ini adalah game FPS atau first person shooter. Ini game kayak PUBG gitu, bisa jadi tentang survival gitu. Nah, dan dia itu butuh banget yang namanya suara step biar kita tahu musuh kita ada di mana. Jadi kalau ada di kanan atau kiri, depan atau belakang, kalau headsetnya bagus itu pasti kita bisa bedain di mana langkah atau step musuh tersebut. Di sini gue buat main game Apex Legends ini menurut gue itu dia kurang banget di stepnya, atau jadi pas gue main tuh gue kayak bingung stepnya dari arah mana dan terlalu kecil. Dan ketika ada suara bom itu menurut gue suara bassnya itu kurang dari headset ini. Itu kalau untuk main game ya. Nah, kalau untuk main game itu seperti itu, cuman kita bisa tahu kalau dari arah kanan atau kiri. Kalau dari ledakan bom atau yang lainnya itu bisa tahu kanan atau kiri, cuman suaranya kurang besar. Kalau kita nggak bener-bener dengerin, kita nggak bakal bisa tahu. Nah, setelah itu gue buat coba itu dengerin musik. Di sini gue dengerin 3 genre, yaitu ada yang beat gitu, terus ada yang rock sama pop. Pertama gue dengerin yang beat itu dari Virginius ya. Itu menurut gue suara bassnya itu kurang banget. Jadi ketika ada suara, kan di beat ini kan musik yang genre beat kayak gini kan dia banyak kan ajeb-ajebnya. Nah, itu suara bassnya itu kurang banget, jeduk-jeduknya itu kurang. Jadi gue kurang rekomendasi buat dengerin ini. Terus kalau gue dengerin rock, di sini gue dengerin BMTH, yaitu dia suara drumnya itu kurang. Jadi dia karakteristik dari headset ini suaranya lebih crunchy. Jadi menurut gue lebih cocok kalau kalian buat dengerin kayak podcast atau orang ngobrol, itu cocok banget sama headset ini karena dia suaranya crunchy. Terus gimana kalau gue dengerin musik pop? Nah, ini musik pop ini menurut gue yang paling bisa masuk di headset ini. Jadi dia pas banget sama headset ini. Dia nggak terlalu butuh bass yang gede, tapi dia suara orang nyanyi tetap kedengeran dengan baik. Dan dia udah stereo, jadi lo bisa bedain kanan kiri dari headsetnya ini. Menurut kesimpulan gue dari nyobain headset ini tuh, menurut gue dia kalau buat main game itu bassnya kurang, tapi dia bagus buat dengerin orang ngobrol atau yang lainnya atau vlog, itu bagus karena dia tipikal karakteristik suara dari headset ini atau earphone ini adalah crunchy. Tes. Nah, ini adalah suara yang dihasilkan dari earphone Wingstand, yaitu dari merek Sades ya, dengan tipe Wingstand. Jadi mikrofonnya seperti ini. Gimana, bagus nggak? Nah guys, jadi gimana setelah melihat unboxing dan review singkat dari gue tentang earphone gaming ini, yaitu produk dari Sades dengan nama atau tipe Wingstand, menurut kalian gimana nih? Worth it nggak buat dibeli? Buat kalian yang mau beli, langsung aja klik link deskripsi yang ada di bawah ini. Kalian cek aja, gue kasih linknya di situ, terus kalian klik dan kalau tertarik beli aja. Untuk harganya sendiri ini tuh dibeli dengan harga atau dibanderol dengan harga 160 ribuan. Jadi menurut gue nggak terlalu mahal dan cukup terjangkau buat
kalian kantong pelajar atau kantong mahasiswa, menurut gue ini cukup terjangkau lah. Dengan kalian 160.000 udah dapet earphone yang seperti ini, seperti yang tadi gue pas tes coba, menurut review gue kayak gimana tentang suara dan yang lainnya, dan kalian udah dengerin mikrofonnya juga, dan kalian udah dapet pouch. Ini jarang banget earphone yang dapet pouch kayak gini di harga 160.000, sekitar segituan. Jadi menurut gue cukup segitu aja video unboxing atau review kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, please banget klik like, dan buat kalian yang nggak suka langsung aja klik dislike yang ada di bawah video ini. Dan juga jangan lupa tinggalin komentar apapun yang kalian inginkan di kolom komentar. Kalau tentang pertanyaan, kalau gue bisa nanti gue jawab, kalau nggak bisa gue like aja kalau gitu ya. Biarkan yang lain nanti yang lebih tahu buat jawab. Dan juga share ke video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat buat teman kalian atau keluarga kalian, share ke semuanya. Kalau bermanfaat buat kakek nenek kalian juga share aja semuanya. Dan juga ya jangan lupa buat subscribe, please banget klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warna merah, karena satu subscribe dari kalian bikin gue jadi lebih semangat buat bikin konten ke depannya. Kayaknya gue makin kesini makin produktif. Jadi menurut gue cukup segitu aja, dan jangan lupa buat tungguin video selanjutnya dengan cara nyalain lonceng notifikasinya. Oke, and see you.